Mari kita mulai ibadah kita pada siang hari ini. Dan tadi oma-oma, mama-mama, anak-anak sudah pada latihan, puji Tuhan. Mari kita mulai ibadah pada hari ini bersama-sama juga merayakan kemerdekaan Indonesia, ya. Dan mari sama-sama kita satukan hati untuk berdoa. Tuhan kita Yesus Kristus berkata hukum yang pertama ialah Tuhan Allah kita adalah satu-satunya Tuhan. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Hukum yang kedua ialah kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini. Mari sama-sama kita katakan, amin. Tuhan, kasihanilah kami, dan tuliskanlah hukum-hukum ini di dalam hati kami. Amin. Allah sangat mengasihi dunia ini sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, Yesus Kristus, untuk menebus kita dari dosa-dosa kita menjadi pembela kita di surga dan membawa kita pada kehidupan yang kekal. Marilah kita mengaku dosa-dosa kita di dalam penyesalan dan iman, bersungguh-sungguh di dalam menaati perintahnya dan hidup di dalam kasih dan perdamaian dengan semua orang. Mari sama-sama kita katakan, Allah yang Maha Kuasa, Bapa Surgawi, kami telah berdosa terhadap Engkau dan terhadap sesama kami, di dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan, melalui kelalaian, kelemahan, dan kesalahan yang kami sengaja. Kami sangat menyesal dan bertobat dari segala dosa kami. Demi anakmu Yesus Kristus yang telah mati untuk kami, ampunilah kami atas semua yang kami lakukan, dan karuniakanlah kami agar kami dapat melayani Engkau di dalam kehidupan yang baru bagi kemuliaan namamu. Amin. Allah yang Maha Kuasa yang mengampuni setiap orang yang sungguh-sungguh bertobat, mengasihi kamu, mengampuni, melepaskan kamu dari semua dosamu, meneguhkan dan menguatkan kamu di dalam segala kebaikan, dan memelihara kamu di dalam kehidupan yang kekal melalui Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Amin. Dan saya persilakan bagi Feby yang akan memimpin kita dengan Indonesia Raya. Mari bersama-sama kita nyanyikan lagu Indonesia Raya. Silakan Feby. Ya, sebentar ya. Indonesia tanah airku, tanah darahku, sanalah aku berdiri bagi pandu ibuku. Indonesia bangsaanku, bangsa dan tanah air. Bila kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah anakku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku, semuanya. Bangunlah jiwanya, badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, anakku, negeriku yang ku cinta. Indonesia merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, anakku, negeriku yang ku cinta. Indonesia merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya.
Mari semua kita akan melanjutkan pujian kita. Kita akan melanjutkan kebaktian kita dengan pengakuan iman rasuli. Kami percaya kepada satu Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, segala yang kelihatan dan yang tidak kelihatan. Kami percaya kepada satu Tuhan, Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal, yang lahir dari Sang Bapa sebelum ada segala zaman. Allah dari Allah, terang dari terang, Allah yang sejati, diperanakan dan bukan dibuat. Sehakikat dengan Sang Bapa, yang dengan perantaraannya segala sesuatu dibuat. Yang telah turun dari surga untuk kita manusia, untuk keselamatan kita, dan menjadi daging oleh Roh Kudus dari anak dari Maria dan menjadi manusia, yang disalibkan bagi kita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, menderita, mati, dan dikuburan, yang bangkit pada hari ketiga sesuai dengan isi kitab-kitab dan naik ke surga, yang duduk di sebelah kanan Sang Bapa dan akan datang kembali dengan kemuliaan untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati, yang kerajaannya tak akan berakhir. Kami percaya kepada Roh Kudus yang menjadi Tuhan dan yang menghidupkan, yang keluar dari Sang Bapa dan Sang Anak, yang bersama-sama dengan Sang Bapa dan Sang Anak disembah dan dimuliakan, yang telah berfirman dengan perantaran para nabi. Kami percaya satu gereja yang kudus, yang katolik, dan rasuli. Kami mengaku satu baptisan untuk pengampunan dosa. Kami menantikan kebangkitan orang mati dan kehidupan di zaman yang akan datang. Amin. Amin. Kita akan melanjutkan dengan persembahan dari anak-anak dan oma-oma. Kita sangat bersyukur bahwa mereka sudah belajar untuk memuji dan memuliakan namamu. Kebetulan sekali ya, sesuai dengan hari ini ya, itu di daily devotional, renungan hari ini kita tuh hari ini tuh tentang anak-anak gitu ya. Let the children come to me gitu. Jadi itu dalam Lukas 18 ayat 16. Jadi kita sangat bersyukur bahwa anak-anak dari kecil sudah mengenal Tuhan lebih dalam dan memuji Tuhan dengan penuh sukacita, dan juga oma-oma juga. Mari kita memuji Tuhan bersama dengan anak-anak. Silakan Feby dan Dewi. Ya, siap? Sudah siap? Oke. Tunggu ya. 1, 2, 3. Mulai. Memuji dan memuliakan-Mu, penebusku, penyelamatku, penolong dalam hidupku. Aku dan seisi rumahku mengangkat tangan kami, bersatu hati mengasihi-Mu, melayani Tuhan seumur hidupku. Dalam
Dan saling mengerti, ini doa kami, ini rindu kami. Memuji aku rasa melayani seumur hidup. Memuji dan penolong kami. Aku dan aku mengangkat bersatu hati mengasihi-Mu, melayani Tuhan seumur hidupku. Melayani Tuhan seumur hidup. Puji Tuhan ya, anak-anak sudah sangat hebat sama oma-oma. Puji Tuhan. Oke. Bentar ya. Oke, mari kita lanjutkan. Kita sungguh sangat berterima kasih gitu ya anak-anak sama oma-oma udah bersemangat gitu ya untuk memuji dan muliakan Tuhan bersama-sama walaupun kita berjauhan gitu ya. Sungguh sangat hebat, puji Tuhan. Mari kita akan melanjutkan dengan lagu Indonesia bagi kemuliaan-Mu. Nah, sekarang saya mau ini apa ya? Kita nggak ada musik. Saya memang sengaja nggak mau pakai piano apa gitu, karena saya mau suara kita keluarin semuanya untuk memuji Tuhan. Kita juga seperti anak-anak seperti tadi, nggak peduli suaranya kayak apa, tapi anak-anak tetap dengan semangat untuk menyanyikan dan memuji Tuhan dengan penuh sukacita. Jadi mari kita memuji Tuhan dengan penuh sukacita dengan lagu Indonesia bagi kemuliaan-Mu. 1, 2, 3. Yesuslah Tuhan yang layak ditinggikan, layak disembah oleh suku-suku bangsa. Dengan darah-Mu Kau telah tebus dosaku, genapi Tuhan firman-Mu. Hamba
Yesuslah Tuhan. Yesuslah Tuhan yang layak ditinggikan, layak disembah oleh suku-suku bangsa. Dengan darah-Mu telah tebus dosaku. Genapi Tuhan firman-Mu atas negeriku. Hatiku rindu melihat kemuliaan-Mu. Hatiku rindu melihat curahan kuasa-Mu di tanah tercinta negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia, penuh kemuliaan-Mu Indonesia, bagi kemuliaan-Mu. Allahku, ya Allahku, nyatakan kemuliaan-Mu. Ya Allahku, nyatakan curahan kuasa-Mu di tanah tercinta negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia, penuh kemuliaan-Mu Indonesia, bagi kemuliaan-Mu. Kembali ke hatiku rindu. Hatiku rindu melihat kemuliaan-Mu. Hatiku rindu melihat curahan kuasa-Mu di tanah tercinta negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia, penuh kemuliaan-Mu Indonesia, bagi kemuliaan-Mu. Ya Allahku, nyatakan kemuliaan-Mu. Ya Allahku, nyatakan curahan kuasa-Mu di tanah tercinta negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia, penuh kemuliaan-Mu Indonesia, bagi kemuliaan-Mu. Amin. Nah, terima kasih. Puji Tuhan ya, saya tahu Tuhan selalu memberikan yang terbaik buat kita. Tapi kita harus sadar gitu ya bahwa tujuan Tuhan dalam situasi apapun gitu baik buat kita. Amin. Selamat hari Minggu, selamat datang di kebaktian Jemaat Saint Andrews Indonesia. Saya dari perwakilan dari Jemaat Saint Andrews mengucapkan selamat Hari Raya Kemerdekaan Indonesia yang ke-75. Kita tahu banyak
kejadian yang berlangsung di Indonesia dan di seluruh dunia, mulai dari corona, mulai dari banjir sampai sekarang, dan kita masih berada, masih bisa berkumpul bertemu di sini di hari Minggu ini merupakan suatu berkat dari Tuhan, dan kita senantiasa berkumpul bersama di dalam Zoom ini untuk sekarang. Untuk perkembangan iman kita juga kepada Tuhan. Seperti biasa, ada beberapa pengingat yang ingin disampaikan hari Minggu ini. Seperti biasa, mau diingatkan aja, ibadah kita masih menggunakan Zoom yang akan dikirim setiap hari Minggu, linknya oleh Pendeta Victor dari jam 2 hingga jam 3.30 atau jam 4. Dan ini masih menggunakan fasilitas Zoom. Dan selain ibadah, kita juga ada cell group yang biasa kita adakan mingguan. Kali ini cuman 2 minggu terakhir ini belum aja, di hari Jumat jam 8.15, 8.20 sampai selesai. Nah, kita masih belum habis bukunya, masih ada 2 bab lagi yang akan dibahas. Untuk Jumat depan ini akan ada sel grupnya. Mudah-mudahan jemaat masih bisa ikut dengan sel grup kita terakhir untuk membahas buku Mengenal dan Dikenal Allah. Nah, sehabis itu kita akan memulai pokok bahasan baru. Jadi belum telat untuk mengikuti Mengenal dan Dikenal Allah. Nah, ini seperti biasa sama juga kita akan adakan online dengan menggunakan fasilitas Zoom, dan linknya akan dikirimkan oleh Pendeta Victor nanti hari Jumat sekitar siang atau sore. Nah, kita juga ada perjamuan kudus dengan membawa anggur dan roti sendiri dipersiapkan di rumah masing-masing, dan perjamuan kudus ini diadakan di minggu kedua setiap bulan ya dengan menggunakan fasilitas Zoom. Jadi nanti akan diingatkan juga setiap minggunya tentang perjamuan kudus ini di minggu-minggu mendatang. Oke, untuk itu aja pengingatnya. Sekali lagi selamat Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-75. Selamat hari Minggu. Kita lanjutkan dengan yang membacakan Alkitab. Ya, bacaan firman Tuhan hari ini diambil dari Matius 10 ayat 34 sampai 39. Jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan pedang. Sebab aku datang untuk memisahkan orang dari ayahnya, anak perempuan dari ibunya, menantu perempuan dari ibu mertuanya, dan musuh orang ialah orang-orang seisi rumahnya. Barang siapa mengasihi bapa atau ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Dan barang siapa mengasihi anaknya laki-laki atau perempuan lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Sekian firman Tuhan hari ini. Pada Allah. Mari kita siapkan hati kita untuk menerima firman Tuhan. Kita akan memuji Tuhan dengan menyanyikan lagu Selidiki Aku. Oke, mari kita mulai. 1, 2, 3. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada tersembunyi bagimu. Kebaikanmu
berjuang sampai akhirnya. Kau hatiku tetap setia. Selidiki aku. Selidiki aku. Lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang maha tahu dan menilai hidup ada yang tersembunyi bagimu. Aku lihat Kebaikanmu yang tak pernah habis hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya. kau dapati aku tetap setia. Saya serahkan waktunya ke Pak Pendeta, silakan. Terima kasih, Dorcas. Mari saudara sekalian, mari kita satukan hati kita sekali lagi. Dan marilah kita berdoa bersama-sama menyambut firman Tuhan pada hari ini. Bapa, kami ucap syukur ya Tuhan, jika kami dapat mendengar sebagian dari sabda-Mu. Kami berdoa ya Tuhan, firman yang kami dengar pada hari ini dapat mengingatkan kami, dapat menguatkan kami, dan juga menegur kami. Supaya firman tersebut ya Tuhan dapat menjadi seperti makanan bagi tubuh jasmani kami yang membuat kami lebih sehat. Kami dapat bertumbuh, kami dapat punya banyak vitamin untuk melakukan pekerjaan Tuhan selama kami masih di muka bumi ini. Kiranya Engkau urapi juga hamba-Mu ini ya Tuhan yang penuh dengan dosa, yang penuh dengan kesalahan dan juga kelemahan. Kiranya dapat dilayakkan membawakan firman-Mu yang kekal, yang mulia, yang sempurna. Terima kasih ya Tuhan, kiranya Roh-Mu Engkau karuniakan pada setiap kami. Roh-Mu yang dapat membuat kami dapat menerima, menyambut firman-Mu dengan sukacita. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami anak-anak-Mu telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Selamat Hari Kemerdekaan Indonesia yang ke-75. Ya, walaupun di Zoom ini nggak cuma ada orang Indonesia, ada orang Indonesia yang sudah jadi orang Singapura, juga ada orang Jepang, tapi kita mau bersama-sama bersukacita ya atas apa yang Tuhan telah berikan kepada bangsa Indonesia selama 75 tahun. Ya mungkin suatu hari kita juga bisa nyanyi lagu Jepang ya yang akan dipimpin oleh Oce tentunya dan suami. Ya. Untuk sekarang, mari kita lanjutkan khotbah seri kita ya yang terambil dari Matius 10 ayat 34 sampai 39. Judul yang saya berikan pada hari ini, pada topik tema pada hari ini adalah memikul salibmu atau pikulah salibmu. Ya. Pada saat kita berbicara mengenai salib di zaman sekarang, salib itu nggak populer, saudara, karena salib itu identik dengan contohnya dengan agama Kristen ataupun juga dengan perhiasan yang berbentuk salib yang dipakai sebagai liontin ya. Tetapi pada saat kita berbicara salib di zaman dahulu ya, itu adalah sesuatu yang mengerikan, sesuatu yang memalukan karena hanya penjahat-penjahat, hanya orang-orang yang dianggap sebagai melakukan pekerjaan yang jahat, pekerjaan yang merugikan orang banyak, itu dihukum mati di atas kayu salib. Ya, jadi pengertian kita mengenai salib di zaman sekarang dan zaman dahulu itu sangatlah berbeda. Tetapi hari ini kita mau coba mengerti, belajar bersama
dari apa yang Tuhan Yesus katakan dan ajarkan kepada murid-muridnya, juga yang telah diteruskannya kepada kita, gereja Tuhan di abad 21 ini. Ya, mari kita buka firman Tuhan kita yang tadi sudah dibacakan oleh Luciana. Ya, mari kita mulai dengan ayat yang pertama. Ya, Matius 10 ayat 34 dikatakan, jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan pedang. Ya, bagi kita orang yang sudah melalang buana di dunia selama lebih dari 20 tahun, ya bagi kita semua, karena di sini kebanyakan orang-orang dewasa, ya. Pernah nggak bagi kita dihadapkan dengan harapan palsu? Sering ya, saudara. Contohnya, kalau kita lagi lihat-lihat makanan, siapa di sini yang sering order lewat Grab atau Foodpanda atau Deliveroo, ya? Seringkali kita ngelihat menunya, saudara, ya, misalkan dibilang Mongolian ribs atau wonton noodle Sarawak, ya. Itu kalau kita lihat, apa yang kita lihat pertama kali? Apakah ingredients-nya, apakah isinya, atau gambarnya duluan? Kebanyakan orang melihat dari gambarnya dulu, ya. Gambarnya itu kira-kira enak nggak? Gambarnya kira-kira menarik nggak? Ya. Habis itu baru kita lihat nih isinya apa aja, ya. Nah, permasalahannya adalah setelah kita memesan, ya, apa yang kita terima itu bisa bentuknya beda, dan kemungkinan besar beda, ya. Dan ada kalanya di mana kita tidak mengharapkan apa yang kita pesan itu bentuknya seperti itu atau rasanya seperti itu, ya, saudara. Ya, dan ini kita dapat lihat di mana-mana, ya. Contohnya, misalkan bagi yang sudah pernah married, ya, sebelum married akan foto-foto, ya, fotografer pergi ke Taiwan, Jepang, atau ke Singapura dan lain sebagainya. Kalau saudara pergi ke toko-toko, wah, akan ditunjukkan oleh album-album, ya, album-album yang sudah dibuat oleh toko foto studio, ya, dan itu luar biasa, ya, wah, keren abis gitu, ya. Tapi setelah kita beli paketnya, kita sendiri foto-foto, wah, bagus sih, tapi kok nggak sesuai dengan apa yang kita kepengen. Contohnya begitulah, ya. Dan itu banyak sekali, saudara. Termasuk juga misalkan kita memilih untuk partai politik tertentu, ya, dalam pemilu dan lain sebagainya. Kita punya harapan kita masing-masing, kita punya apa yang kita inginkan, tapi namanya kita hidup di dunia, ya, tidak ada yang 100% sesuai dengan pengharapan kita. Dan seringkali pengharapan ini kita juga bawa kepada gereja, kita bawa kepada Yesus. Pada saat kita menjadi orang Kristen, kita mempunyai pengharapan, ya. Kita berharap misalkan hidup kita tidak susah lagi, kita berharap kita selalu sehat, kita berharap apa yang kita lakukan selalu sukses, kita berharap jemaat kita menjadi ratusan ribu, kita berharap uang perpuluhan akan datang terus, ya, kita akan berharap persembahan nggak berhenti, kita akan berharap misalkan kita bisa retreat ke Malaysia lah, bisa makan durian bareng dan lain sebagainya, saudara, ya. Itu adalah pengharapan yang kita bawa kepada gereja dan seringkali juga kita bawa kepada Tuhan Yesus. Dan hari ini ada satu hal yang kita semua mau belajar. Terkadang harapan yang kita miliki itu bukan apa yang Yesus tawarkan, ya. Contohnya adalah Tuhan Yesus. Banyak orang berpikir bahwa Tuhan Yesus pada saat dia datang ke dunia, dia akan membawa damai sejahtera. Dia akan membawa bangsa Israel, negara Israel menjadi bangsa dan negara yang sama atau bahkan melebihi zaman keemasan Israel, yaitu zaman Raja Daud. Dan banyak orang-orang Israel di zaman Yesus hidup, ya, berharap demikian kepada Yesus, bahwa Yesus akan memulai era baru, zaman baru, di mana bangsa Israel akan mengusir bangsa Romawi dari tanah Palestina, dari tanah Israel,
ya, dan memulai zaman keemasan Daud. Karena itulah banyak yang memanggil Yesus dengan nama anak Daud. Ya, bukan berarti bapaknya Yesus namanya Daud, enggak, saudara. Artinya adalah anak Daud ini adalah keturunan dari Raja Daud. Dan walaupun benar bahwa Yesus adalah keturunan dari Raja Daud, ekspektasi dari orang-orang banyak yang meleset. Melesetnya di mana, saudara? Yaitu di ayat 34 ini. Di mana banyak orang menyangka bahwa Yesus datang membawa damai di atas bumi. Tetapi apa yang Yesus katakan kepada murid-muridnya, juga kepada gereja Tuhan di sepanjang zaman adalah, Yesus datang bukan membawa damai, melainkan pedang. Ada nggak sih pedang itu dipakai untuk berdamai? Nggak ada. Biasanya pedang itu adalah simbol dari perseteruan. Biasanya, ya, simbol dari misalkan perang bahkan, ya. Tapi inilah yang terjadi, ya, di mana Yesus diharapkan untuk membawa damai, tetapi sebenarnya Yesus katakan, aku datang untuk membawa pedang. Maksudnya apa, saudara? Maksudnya harus kita lihat di ayat 35 sama ayat 36. Jangan berpikir bahwa kita berpikir, wah, Tuhan Yesus membawa pedang, artinya kita semua harus bawa pedang. Ya, kita semua harus memusuhi banyak orang, memusuhi orang non-Kristen. Tidak, saudara. Kita harus melihat ayat ini di dalam konteks dari perkataan Yesus secara keseluruhan, yaitu di ayat 35. Yesus katakan, aku datang untuk memisahkan orang dari ayahnya, anak perempuan dari ibunya, menantu perempuan dari ibu mertuanya, dan musuh orang lain ialah seisi rumahnya. Ayat 37, barang siapa mengasihi bapa atau ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Apa yang dimaksud di sini? Jadi saudara, pada saat Yesus berkata, aku membawa pedang, dan pedang itu akan memisahkan keluarga inti dari keluarga inti, bukan berarti bahwa Yesus datang untuk mencerai-beraikan keluarga, tidak. Tetapi Yesus datang untuk menguji diri semua orang yang mengaku bahwa mereka adalah pengikut Yesus. Di manakah letak kesetiaan kita? Di manakah letak prioritas kita? Di manakah letak arah hidup kita? Apakah hal-hal yang menjadi prioritas hidup kita adalah keluarga kita? Ataukah yang kita peduli, ya, adalah hanyalah keluarga kita, orang terdekat kita saja? Ataukah kita sudah mengenal dengan datangnya Yesus Kristus, dengan mulainya kerajaan Allah, bahwa dialah yang menjadi yang utama dalam kehidupan kita. Pada saat dia menjadi yang utama dalam kehidupan kita, otomatis apa yang ada di dalam hati kita, di pikiran kita, di kehidupan kita mulai harus diorganisir secara berbeda. Ya. Banyak dari pengikut Yesus di zaman mula-mula adalah orang-orang Yahudi, hampir semuanya orang Yahudi. Dan banyak orang Yahudi berpikir bahwa pada saat Yesus disalibkan, ya, oh ini bukan Mesias. Ya, karena Mesias tidak mati. Ya, tetapi tentu saja kita tahu dari cerita akhirnya, Yesus bangkit di hari ketiga, dia naik ke surga, ya, di hari ke-40. Ya, dan kita melihat bahwa murid-murid Yesus mengabarkan Injil dan lain sebagainya, ya, dan mereka dibenci oleh keluarganya. Tetapi Yesus berkata kepada murid-muridnya, gak apa-apa. Gak apa-apa bahwa ibu kamu, papa kamu, anak-anak kamu membenci kamu karena aku. Ya. Karena itulah konsekuensi dari mengikut Yesus. Ada perpisahan. Pada saat kita mulai meletakkan, menaruh Yesus sebagai yang utama dalam kehidupan kita, kita harus siap-siap apa? Siap-siap berpisah dari hal-hal yang kurang benar dalam hidup kita. Ya, ayat 37 dikatakan, barang siapa mengasihi bapa atau ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku.
Barang siapa mengasihi anaknya laki-laki atau perempuan lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Kalau di ayat yang pertama, di ayat 34, Yesus mengatakan, dia harus menjadi yang utama. Dia dengan menjadi yang utama, dia akan memisahkan orang dari prioritas yang salah. Di ayat 37, Tuhan Yesus menantang murid-muridnya dan kita semua pada hari ini. Di manakah harta kita? Siapakah yang menjadi yang penting yang kita kasihi lebih daripada Yesus? Sebagai orang-orang percaya, kita harus setiap hari menguji isi hati kita, menguji prioritas kita, menguji tujuan hidup kita, menguji objek di mana kita menaruh kasih kita, cinta kita. Ya. Ini bukan berarti bahwa kalau mengikut Yesus jangan mengakui orang tuanya lagi. Ini bukan berarti bahwa mengikut Yesus tinggalkan anaknya. Ini bukan berarti mengikut Yesus tinggalkan pekerjaannya. Ini bukan berarti mengikut Yesus tinggalkan apa yang dia suka. Tidak, saudara. Tetapi di ayat 37 ini, yang Yesus ingin berikan, tanyakan kepada kita semua adalah, where is your allegiance? Ya. Kesetiaan kita ada di mana? Kasih kita ada di mana? Apa sih yang menjadi pergumulan kita? Ya. Contohnya, Bapak Abraham. Dia mempunyai anak hanya di usia 100 tahun. Dia diberikan anak yang namanya Ishak, anak satu-satunya dari Sarah. Ya. Tentunya dia punya anak sebelumnya Ismail dari Hagar, tetapi anak yang benar-benar dari dia dan Sarah adalah Ishak. Dan setelah dia Ishak ini menjadi dewasa, ya menjadi anak muda, Allah menantang Bapak Abraham. Untuk apa? Untuk mengorbankan anaknya satu-satunya, yaitu Ishak ini. Ya. Mungkin kalau di dalam lembaran kitab suci kita tidak melihat bagaimana perasaan Abraham, ya. Apakah dia sedih, apakah dia percaya begitu saja tanpa ada keraguan dan lain sebagainya, kita tidak tahu. Nanti kita bisa tanyakan dengan Bapak Abraham. Tetapi coba bayangkan kalau itu adalah kita. Kalau kita mempunyai anak satu-satunya, kita punya anak laki-laki ataupun anak perempuan satu-satunya. Dan Tuhan katakan pada kita, siapkah kita untuk mengasihi Tuhan Yesus lebih dari anak kita satu-satunya ini? Apakah kita dapat menjawab dengan pasti, ya Tuhan, aku mengasihi Engkau lebih dari anakku ini satu-satunya. Ya. Dan setiap pengikut Yesus, setiap murid-murid Yesus, harus secara konstan menanyakan pertanyaan ini. Siapakah yang aku kasihi lebih daripada Yesus? Apakah yang aku kasihi lebih daripada Yesus? Apakah karirku, apakah pekerjaanku, apakah anakku, apakah orang tuaku, apakah rumahku, hartaku, ya? Itu yang harus kita tanyakan, saudara, kepada diri kita sendiri. Ya, kalau kita mau bagikan sama saudara seiman, oke, ya. Tetapi pertanyaan ini adalah pertanyaan pribadi. Bagaimanakah kita dapat berkenan kepada Tuhan? Jika kita pertama sadar bahwa prioritas hidup kita, harta kita sesungguhnya adalah bukanlah anak kita, suami kita, istri kita, pekerjaan kita, tetapi Tuhan Yesus. Firman Tuhan katakan, carilah kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Ayat 37 ini sekali lagi bukan berarti bahwa kita harus membenci bapak ibu kita ataupun anak-anak kita. Tidak. Tuhan Yesus datang untuk mengganti prioritas hidup kita.
untuk memurnikan hati kita. Dia tidak menginginkan perceraian. Di Matius 19 dikatakan, aku membenci perceraian. Ya. Dan juga di renungan kita hari ini, dia begitu mengasihi anak-anak. Ya. Tetapi yang Yesus ingin kita ingat pada hari ini adalah, apakah kesetiaan kita kepada Yesus, kasih kita kepada Yesus sudah tergantikan oleh anak kita, oleh pekerjaan kita, oleh kenyamanan kita, dan lain sebagainya. Ya, ini adalah pelajaran yang kedua, saudara. Dan pelajaran yang terakhir, ayat 38. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Ayat 38 ini janganlah ditafsirkan sebagai panggilan untuk menderita secara umum, ya, karena kita pikir kan di dalam pikiran kita salib itu berat, salib itu nggak halus, ya, harus kita pikul setiap hari, ya, dan kalau enggak kita nggak layak untuk Tuhan Yesus, ya. Terkadang kita mempunyai pikiran seperti itu, tetapi sekali lagi saudara, untuk dapat menafsirkan dengan benar ayat 38 ini, perlu untuk tahu konteksnya. Konteksnya apa saudara? Yaitu konteksnya adalah ayat 34 sampai 39. Di mana Yesus berkata kepada murid-muridnya, kepada kita, dia datang untuk mengorganisir kembali hidup kita, mengganti prioritas dari hidup kita. Hidup kita yang prioritasnya kurang benar, hidup kita yang prioritasnya sudah benar tapi belum sempurna. Dia datang untuk menyucikan prioritas hidup kita, menyucikan hati kita. Ya. Dan disinilah salib Kristus dapat kita lihat, ya, bahwa salib tersebut bukanlah salib yang kita pakai setiap hari. Kalau kita pakai liontin, ya, pakai kalung ada salib, ya, itu salib yang itu cuman untuk hiasan saja, saudara. Boleh dipakai, boleh nggak dipakai. Ada pendeta bilang jangan dipakai. Saya rasa ya udah pakai aja, nggak apa-apa. Ya, tapi jangan lupa salib yang sebenarnya. Salib yang sebenarnya itu tidak dipakai di leher, saudara, tetapi dipikul, bukan dibawa, bukan digeret, bukan didorong, tetapi dipikul. Beda loh, saudara. Ya, kalau dipakai di leher, mau nggak kita pakai kalung yang beratnya 2 kilo? Nggak mau. Ya, yang ada neck pain. Ya, kalau salib itu jangan didorong-dorong, saudara. Juga jangan digeret-geret. Artinya kita belum siap untuk menanggungnya. Kita hanya ya kita sadar itu salib, ya, tapi kita dorong karena itu berat, kita seret karena kita sebenarnya nggak mau bawa, ya. Tetapi Yesus katakan apa? Pikul. Artinya apa? Taruh di atas pundak kita dan kita berjalan mengikut Tuhan Yesus. Apa sih salib ini, saudara? Salib ini bukanlah kesengsaraan semata-mata. Jadi kalau saudara misalkan hidupnya sengsara, jangan bilang saya lagi pikul salib. Enggak selalu, saudara. Ya, salib di sini adalah yang berkaitan dengan kesetiaan kita kepada Tuhan Yesus dan konsekuensinya. Ada ketika di mana pada saat kita benar-benar mengasihi Tuhan Yesus, kita harus menanggung malu. Kita harus menanggung beban, kita harus menanggung responsibility, tanggung jawab yang besar. Karena apa? Yaitu karena salib. Ya, pada saat kita di dalam pekerjaan kita, orang tahu misalkan kita adalah orang Kristen dan kita mau hidup sebagai orang Kristen. Ya, kita diolok-olok, dihina, diejek, ya. Ya udah, nggak apa-apa. Itu adalah salib yang harus kita pikul. Ya. Kita harus bangga karena kita memikul salib dan mengikut Yesus. Ya. Apakah ada saudara yang mengalami kesulitan atau
ejekan atau pengucilan di dalam kehidupan saudara atau di dalam pekerjaan saudara ataupun di keluarga saudara, ya. Karena Tuhan Yesus sendiri katakan di ayat 36, musuh orang adalah orang-orang seisi rumahnya. Ini bukan berarti bahwa di dalam rumah kita musuhan sama orang-orang, enggak. Tetapi orang-orang seisi rumah kita itu adalah orang-orang yang melihat kita, saudara. Orang-orang yang berinteraksi dengan kita. Orang-orang yang tahu kelemahan kita dan juga kehebatan kita. Karena itulah, saudara, mereka bisa menjadi kendala bagi kita untuk mengiring Tuhan Yesus. Karena apa? Dia udah tahu semuanya. Ya, dia tahu siapa kita. Ya, dan pada saat kita mulai mau menjadi mengikut Tuhan Yesus, ya, kalau mereka bukanlah orang yang percaya, mereka akan berusaha membuat perjalanan kita menjadi sulit. Ya, tetapi Tuhan Yesus bilang nggak apa-apa. Ya, kalau keluargamu nggak mau ngikut Tuhan Yesus, ya udah kamu aja ngikut Tuhan Yesus. Itu adalah salibmu. Ya, ikutlah aku. Tuhan Yesus nggak berkata barang siapa memikul salibnya doang, saudara. Tetapi Tuhan Yesus berkata, barang siapa memikul salibnya dan mengikut aku. Jadi kalau saudara mengalami kesulitan, tantangan di dalam keluarga saudara, suami saudara atau istri saudara, mengejek saudara, mengikut Tuhan Yesus, saudara ingin maju terus dalam Tuhan, tetapi misalkan orang terdekat saudara tidak mau mendukung saudara, ya sudah, nggak apa-apa, ya pikul saja salibnya, tetaplah ikut Tuhan Yesus. Jangan cuma dipikul doang salibnya dan nggak ngikut Tuhan Yesus. Ya, itu namanya saudara bodoh. Saudara harus memikul salib dan mengikut Tuhan Yesus. Ya. Ayat 39 katakan, barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya, dan barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Sekali lagi, Tuhan Yesus menjanjikan kepada kita semua mahkota kehidupan. Barang siapa yang setia mengikut Tuhan Yesus, memikul salibnya, mengikut Tuhan Yesus, kita tidak akan pernah dikecewakan. Ya, mungkin dalam kehidupan sekarang di muka bumi, kita mengalami, wah kenapa sih saya ngikut Tuhan Yesus kok jadi susah untuk berbisnis, susah untuk macam-macam, ya sudah nggak apa-apa, ya. Karena Tuhan Yesuslah yang akan memberikan mahkota tersebut kepada saudara pada saat saudara bertemu dengan Dia di akhir hidup saudara. Ya, jadi hari ini saudara, tema hari ini, pikullah salibmu. Untuk dapat memikul salib kita, pertama kita harus sadar, jangan mempunyai harapan yang salah mengenai Tuhan Yesus dan gereja Tuhan. Apa sih yang menjadi pengharapan kita pada Tuhan Yesus? Cari di dalam firman Tuhan. Benar nggak apa yang kita harapkan dengan apa yang Yesus janjikan itu benar? Ya. Yang kedua, di manakah kasih kita, cinta kita, prioritas hidup kita? Apakah masih Tuhan Yesus? Ataukah sudah perlahan-perlahan digantikan oleh anak kita? Oleh suami kita, istri kita, bapak kita, ibu kita, pekerjaan kita. Tuhan Yesus katakan, barang siapa mengasihi bapak atau ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa mengasihi anaknya laki-laki perempuan lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Dan yang terakhir saudara, di dalam kehidupan kita, kita harus siap bukan untuk mendorong salib, menggeret salib, memakai salib, tetapi memikul salib dan mengikut Yesus. Never mind, gak apa-apa apa yang orang lain katakan. Mau ngomong apapun juga, kita ada yang namanya peribahasa, saudara. Ya, anjing menggonggong, ya, pedagang berlalu. Artinya adalah pada akhirnya, ya,
Hidup saudara, pemikulan salib saudara, dan mengikut Yesus itu antara saudara dengan Tuhan Yesus. Bukan dengan saudara dan orang lain. Orang lain mau menilai apapun juga, mengejek, mencibir, menggunakan kelemahan kita, masa lalu kita, untuk membuat kita nggak maju di dalam Tuhan. Nggak apa-apa. Ya, setiap orang pasti punya masa lalu. Setiap orang pasti memiliki kelemahan. Tuhan Yesus katakan, barang siapa memikul salibnya dan mengikut aku, ia layak bagiku. Ya. Jadi hari ini kita mau diingatkan, sudahkah kita meletakkan Tuhan Yesus menjadi prioritas dalam kehidupan kita? Kerajaan Allah. Ya. Apa sih pekerjaan yang kita lakukan setiap hari? Waktu-waktu kita dihabiskan untuk apa? Seharian, semingguan, sebulanan, setahunan? Apakah ada yang kita sudah lakukan dalam kehidupan kita yang Tuhan Yesus katakan melebarkan kerajaan surga, mencari kerajaan Allah dan kebenarannya? Jika belum terlambat. Ya. Masih ada hari ini, masih ada hari esok. Ikutlah salib Yesus, ikutlah Dia. Gunakanlah waktu saudara, talenta saudara, apa yang saudara telah dipercayakan untuk memajukan kerajaan Allah dan kebenarannya. Mari kita tutup khotbah dan juga ibadah pada hari ini. Bapa, kami ucap syukur ya Tuhan, jika pada hari ini kami dapat mendengar sebagian dari firman-Mu. Kami berdoa, kiranya firman-Mu ya Tuhan, yang kekal, yang mulia, dapat mentransformasi kehidupan kami, menyucikan hati kami. Prioritas-prioritas tujuan hidup kami yang kurang benar, kiranya Engkau yang mengkoreksinya. Memberikan kami hikmat, supaya kami juga dapat melihat kelemahan kami, dan mau berani untuk bertobat, mau berani untuk berubah, untuk menjadi lebih baik, dan menyenangkan hati-Mu. Kiranya Kau memberikan kami kuasa ya Tuhan, melalui Roh-Mu, untuk dapat memikul salib kami setiap hari, dan mengikut Engkau. Dan bagi seluruh jemaat-Mu, pada hari ini ya Tuhan, hamba-Mu ini berdoa, kiranya kami semua dapat tetap setia, dapat tetap memikul salib dan mengikut Engkau, sampai akhirnya. Berikanlah kami kekuatan dari-Mu ya Tuhan, karena kekuatan kami manusia tidak akan pernah dapat memikul salib kami. Marilah jemaat sekalian, mari kita terima damai sejahtera Allah yang melampaui akal dan pikiran kita. Dan kiranya penyertaan dari Allah Tritunggal, Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus menyertai kita, dan tetap tinggal bersama kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Pulanglah di dalam damai, saudara sekalian, untuk memikul salib kita, mengikut Yesus sampai akhirnya. Yang percaya katakan, amin. Mari kita tutup, saudara sekalian, dengan lagu pujian terakhir. Silakan Dorcas sebagai MC. Oke, mari semua kita nyanyikan lagu pujian kita yang terakhir sebelum kita selesai ibadah ini. Kita akan menyanyikan lagu Terima Kasih Tuhan. Mari kita mulai. 1, 2, 3. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus
untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih. Terima kasih Yesus Kau Bapa hari ini Tuhan bagimu. Terima kasih Yesus buat anugerahnya Bapa ini Tuhan hari ini Tuhan adakan Selamat berhari Minggu semua. Hari Minggu semua. Merdeka. Merdeka. Bless you semuanya. Tuhan Yesus Sama-sama Tuhan thank you Yesus semuanya memberkati. ya untuk pelayanannya. Ya. Tuhan Yesus Semoga memberkati. supaya kita bisa ketemuan Sandi, semua. Fikal, Vera. Iya. Ya, Tuhan Yesus memberkati. Tante Wahyu, kirim-kirim ya. Terima kasih. Raya lupa. I'm leaving now. Terima kasih everybody. Bye ya. Ya, sampai Shalom, ketemu semua. selamat hari Minggu. Happy Sakti Sunday. semua. Can you sing a song Bye-bye. for us? Terima kasih Bapak berkati. Dewi. Ya, Bye-bye. See you. Tante Ida. Wah. Puji Tuhan. Biasa.